Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya? Masih. Kalian sebagai generasi penerus bangsa yang masih muda, masih panjang masa depannya, harus tetap semangat dalam belajar, gitu ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, kursinya, alatnya, HP-nya. Nanti ada waktunya untuk menggunakan handphone. Oke, kalau udah siap, silakan ketua kelas untuk berdoa agar kita diberkahi hari ini. Silakan Mas Leo memimpin doa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Ya, untuk lebih menyemangatkan kita di pembelajaran hari ini, kita yelkan dulu sekolah kita. SMA Unggul. Smaba Jaya. Sekolah di Smaba Asik rasanya. Sekolah di Smaba Siap juara. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah di materi kemarin adalah berpikir kritis ya. Ada yang tahu berpikir kritis itu apa? Ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Lanang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin menjawab, menurut apa yang saya ketahui, berpikir kritis itu adalah kemampuan seseorang untuk dapat berpikir secara rasional, untuk dapat menghubungkan antara fakta dengan ide, Pak. Oh ya, bagus sekali ya. Ya, silakan duduk. Kemudian manfaat apa setelah kita berpikir kritis gitu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Mbak Binar ya. Ya, silakan. Jadi manfaat berpikir kritis adalah contohnya saat dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menemukan sesuatu hal yang belum berfungsi secara normal, dengan berpikir kritis kita dapat menemukan solusi yang baru yang lebih baik. Dengan tujuan berpikir kritis itu sendiri adalah untuk perbaikan diri dan pembenaran diri. Oke, ya. Terima kasih. Ya, ini hari ini siapa yang nggak masuk ya? Asturifa sama Raya. Terus itu yang 4 anak tadi dispen. Dispen. Oh, SN. Ya. Oh iya. Baik. Ya, hari ini materinya adalah berpikir kritis dampak sosial informatika pada bidang pertanian dan kesehatan. Ya. Dan siap ya? Siap. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan pentingnya berpikir kritis pada perkembangan teknologi dalam bidang pertanian dan kesehatan. Nanti kalian sudah bisa berpikir kritis itu apa? Manfaatnya apakah sudah dijawab sama Mas Lanang dan Mbak Pina? Tunggu ya. Nah, ini adalah skenario pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi nanti kalian saya kasih video, kalian nonton video, nonton film tentang teknologi di bidang pertanian dan di bidang kesehatan. Ternyata perkembangan teknologi sudah semakin maju ya. Kemudian nanti kalian berkelompok, terserah nanti kelompoknya mau saya bagi atau kalian tersendiri menentukan atau yang dekat-dekat saja, silakan, tidak masalah. Nanti kalian setelah berkelompok kalian berdiskusi masalah apa yang akan kalian diskusikan. Nanti saya kemudian kalian mengerjakan LKPD. Untuk LKPD sudah ada di Teams ya, jadi silakan nanti nggak usah semuanya mengakses boleh ya. Sudah ada di Teams kelas 11.4 ini sudah saya upload. Untuk materi juga sudah ada, LKPD sudah ada gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan, kalian mempresentasikan. Jadi nanti ada setelah itu kalian maju ya. Yang maju mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kemudian kelompok yang tidak maju, kita nanti diskusi, saling memberikan tanggapan atau pertanyaan atau yang lain. Nah, kemudian nanti ada refleksi dan penutup. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum
sebelum kita lanjut ke materinya, kita pretest dulu, gitu ya. Silakan yang kalau mau nyeken barcode-nya silakan, atau di Teams juga sudah ada soal pretestnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Kalau yang nggak bisa nyeken, HP-nya belum support scan, silakan buka di Teams. Ya. Sudah saya share semuanya di Teams, silakan buka Teams-nya, boleh. Sudah selesai semua belum? Apa masih? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ini tentunya kalian pernah melihat ya, dan perkembangan teknologi ya. Nah, dulu mungkin kita mendengarkan musik pakai CD gitu ya. Nah, sekarang kita cukup pakai alat kecil tapi sudah menampung banyak lagu ya. Nah, kemudian kira-kira perubahan apa yang terjadi dalam dunia pertanian dalam 10 tahun terakhir ini? Ada yang bisa memberikan contohnya enggak? Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Lendi. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk perkembangan teknologi di bidang pertanian yang saya pernah temui yaitu penggunaan IoT untuk penyiram tanam otomatis Pak. Oh iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada orientasi masalah. Nah, silakan kalian perhatikan video berikut ini ya. Silakan disimak. Ya. Nah, silakan sekarang kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi. Silakan satu kelompok 4 anak, 4 sampai 5 anak. Silakan berdiskusi. Ya, untuk bahan bacaan kalian, untuk sumber video yang tadi juga ada di Teams. Jadi silakan, ada yang buka Teams, boleh silakan berdiskusi. Nanti untuk sudah bagi kelompoknya? Sudah. Ya, silakan. Kalau dari mana ya, boleh silakan. Nah, sudah dibuka Teams-nya? Ya, di Teams itu ada nanti ada materi, ada video juga, kemudian ada LKPD, ya. Nah, LKPD-nya nanti di situ kalian langsung silakan di-download saja. Saya sudah share formatnya. Sudah ketemu? Ya, jadi langsung ke halaman yang terakhir ya. LKPD-nya seperti ini ya. Baik. Ya. Nah, itu di-download saja format ininya. Jadi nanti untuk kolom kedua yang masalah teknologi yang telah diidentifikasi. Nah, sudah paham ya? Nah, kalian pilih mau pertanian atau kesehatan. Nah, tadi seperti video ada contohnya apa. Kemudian kalian kolom ketiga yaitu hasil eksplorasi teknologi yang diidentifikasi. Kalian cari sumbernya. Jangan Wikipedia ya. Ya, cari sumber yang kredibel. Boleh dari hasil literatur boleh, atau website resmi ya. Kemudian kalian pada kolom keempat analisis, kalian analisis kasusnya apa, gitu ya, sudah. Nah, kemudian yang kolom keempat kalian juga pikirkan atau cari dari kajian dari kolom ketiga ini, kira-kira dampak positifnya apa, dampak negatifnya. Oke, sudah ya, sudah bisa akses semua KPD-nya di Teams? Sudah. Ya, silakan di-download. Komputernya boleh dinyalakan untuk mengedit file LKPD. Silakan, silakan berdiskusi.
Sudah? Untuk bahan bacaan juga sudah ada titik. Silahkan kalian dibuka tipsnya. Sudah ketemu ya? Ini ya, yang ini ya. Ada bahan ajar. Silahkan kalian download juga untuk sebagai bahan bacaan. Silahkan. Ada LKPD. Ini berita yang tadi juga ada. Nah, ada. Ya, silakan. Ada yang belum bisa mengakses bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah, Pak. Ya. Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan kerjasama. Ini kelompok yang mana? Ya. Kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak? Tidak, Pak. Aman. Ya. Kalian boleh nyari sumber yang lain ya, selain dari bahan ajar itu. Ya boleh, silakan dan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah semua. Silakan yang mau presentasi. Saya, Pak. Lain memperhatikan. Silakan. Ya, sebelah sini. Di sini. Ya, yang lain memperhatikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dampak sosial informatika dengan sebuah judul yaitu inovasi teknologi melalui alat penanam padi otomatis atau rice transplanter. Sebelum itu, perkenalkan kami. Yang pertama ada Bimo Atola Rahman absen 7, Gandhi Prasetyo absen 14, Faustana Nabil Anjalki absen 13, dan saya Randy Trisdadi absen 29. Masalah teknologi yang telah diidentifikasi yaitu inovasi adanya mesin penanam padi. Hasil eksplorasi teknologi yang telah diidentifikasi yaitu kajian itu jatuh informasi ini diambil dari link yang telah tertera di layar. Jadi mesin penanam padi otomatis atau transplanter adalah alternatif teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi waktu tertundanya waktu tanam padi serempak karena hanya mengandalkan tenaga kerja manusia dalam proses penanamannya. Rice transplanter merupakan alat penanam bibit padi dengan jumlah, kedalaman, jarak,
dan kondisi penanaman yang dapat diseragamkan. Kemudian ada analisis eksplorasi teknologi. Perkembangan teknologi sangat digunakan oleh seluruh umat manusia, dan bahkan teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat selama beberapa dekade pada setiap masa. Namun pada saat ini para petani kurang membutuhkan mesin pertanian ini karena pada umumnya lahan pertanian berada di daerah pedesaan yang masih menerapkan sistem pertanian tradisional. Lalu selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya alat penanam padi atau rice transplanter ini yaitu pertama peningkatan efisiensi dan produktivitas di bidang pertanian. Lalu selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dari adanya alat penanam padi otomatis ini atau rice transplanter yaitu yang pertama adanya potensi kerusakan lingkungan, yang kedua biaya awal yang terbilang mahal, dan yang terakhir menghasilkan jejak karbon. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan mengenai dampak sosial informatika. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hizbul Janita, absen 17 sebagai moderator, dan 3 rekan saya. Yang pertama yaitu ada Diva Askaralila, absen 11, dan Lisa Lidiana, absen 21. Kemudian ada Lutfia Iwani, absen 22. Jadi dampak sosial informatika ini berdampak di berbagai bidang. Salah satunya yaitu yang akan kita bahas yaitu mengenai bidang kesehatan. Jadi kita akan membahas mengenai exoskeleton. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai exoskeleton sebagai solusi untuk menyokong penderita kelumpuhan. Jadi ada beberapa kajian literatur yang kita ambil sebagai dasar presentasi kami. Jadi dapat dilihat. Baik, kepada para presentator, saya persilakan. Baik, dari kajian literatur yang kami ambil, dari kelompok kami ambil, ada sebuah kasus di mana seorang remaja laki-laki usia 19 tahun bernama Marius mengalami kecelakaan tragis saat bermain ski. Akibat kecelakaan itu, Marius mengalami kelumpuhan dari bagian paha ke bawah. Namun, untuk sekarang, Marius merasa optimis untuk bisa merasakan sensasi berjalan kembali karena adanya penemuan exoskeleton robotik di bidang kesehatan ini. Dia berkata bahwa dia merasa senang karena bisa merasakan sensasi berjalan dan bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi. Hal itu juga dikatakan oleh pakar terapi fisik, yaitu Veredika, yang berkata bahwa hanya dengan terapi saja, orang yang mengalami kelumpuhan tidak bisa merasakan sensasi berjalan. Namun karena penemuan exoskeleton ini, orang yang mengalami kelumpuhan bisa merasakan sensasi berjalan. Sedangkan menurut pakar neurologi, yaitu Marco, berkata bahwa tujuan utama adanya penemuan ini adalah untuk visi psikologis, agar penderita kelumpuhan bisa merasakan bertemu dengan orang-orang yang dia sayangi. Adapun cara kerja untuk penggunaan exoskeleton ini adalah dengan memasangkan robotik exoskeleton pada bagian yang lumpuh, misalnya pada kaki. Lalu dipasangkan juga scalpel di kepala mereka yang berupa topi yang di dalamnya ada exo roda kecil. Lalu bagaimana sih scalpel ini bisa membantu robot ini berjalan? Yaitu dengan menerima sinyal dari pikiran, kemudian disalurkan kepada robotik di bawah. Baik, demikianlah analisis mengenai kajian literatur. Yang selanjutnya yaitu tentunya dari penggunaan alat robotik ini tentunya terdapat beberapa dampak yang dapat ditimbulkan atau efek sampingnya, yaitu terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Yang ada dampak positif, 1. Meningkatkan gaya berjalan, 2. Meningkatkan suasana hati pasien, 3. Bantuan bagi orang dengan keterbatasan.
Dampak negatifnya yaitu 8 peneliti telah mengonfirmasi bahwa tidak ada efek samping dari pelatihan. Sedangkan 2 lainnya menyatakan terdapat rasa nyeri di bagian yang dipasang robot exoskeleton. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bagus sekali ya, ini kayak yang di film-film ya. Jadi kaki buatan gitu ya. Ya, bagus sekali. Sumbernya ada, lengkap. Ya, sekarang silahkan kalian untuk tanya jawab antar kelompok. Monggo, ada yang mau bertanya ke kelompok siapa? Silahkan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya bertanya kepada kelompok yang pertama, kelompoknya Randy. Oh ya, kelompoknya Mas Randy, silakan. Ya. Setelah mengetahui dampak negatif dan positif dari teknologi mesin penanaman padi, kedepannya apakah teknologi ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan atau diberhentikan karena dampak negatifnya? Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mau langsung dijawab atau nanti dulu silakan? Langsung dijawab. Oh ya, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Jika kita meninjau dari 2 sisi, yaitu dampak positif dan negatifnya, maka kami sepakat untuk tetap melanjutkan teknologi ini. Karena dampak positif yang dimilikinya jauh lebih banyak dari dampak negatifnya. Dampak negatif ini tentunya juga bisa dikurangi atau dicegah dengan evaluasi yang lebih lanjut. Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya, pertanyaan sangat bagus, dijawab dengan bagus ya. Jadi manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya apa ya? Iya, jadi manfaatnya atau kebaikannya lebih banyak atau lebih banyak dirasakan daripada hal-hal negatifnya ya. Hal negatif bisa dicegah. Oke, bagus sekali. Silakan. Oh, ya. Izin jawab pertanyaan dari Mas Anang tadi. Saat kita akan menggunakan robot kesehatan tersebut, pertama-tama kita harus tenaga kerja kesehatan tersebut harus mengetahui bagaimana cara kerja robot tersebut dan menggunakannya itu bagaimana. Terus juga cara merawatnya itu bagaimana. Nah, tanpa pemahaman teknologi yang memadai, robot tersebut mungkin tidak dapat memaksimalkan manfaatnya dengan baik. Nah, maka dari itu tenaga kesehatan perlu mengadakan adanya pelatihan khusus agar dapat memaksimalkan manfaat dari robot kesehatan tersebut. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Taluna dari Absenna. Izin bertanya kepada kelompok Lutfia. Tadi disebutkan bahwa salah satu dampak positifnya yaitu meningkatkan suasana hati pasien. Mengapa hal itu dapat terjadi? Terima kasih. Baik, sebelumnya saya Lutfia Ikhwani, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Taluna. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga sudah disebutkan oleh pakar neurologi yaitu Marco, bahwa robot skeleton ini untuk visi psikologis, di mana mungkin kita tahu orang yang mengalami kelumpuhan akan merasa depresi dan sedih. Dengan adanya penemuan ini, mereka akan merasa senang dan membaikkan psikologinya. Jadi suasana hati pasien akan merasa lebih bahagia. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Pindan Aung Anggana, absen 8. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, kelompoknya Leo. Jadi tadi kan disebutkan salah satu manfaat robot kesehatan adalah menjaga pasien agar tetap dekat dengan keluarganya melalui telepresence. Jadi apa itu telepresence? Terima kasih. Ya, jawab. Telepresensi yaitu seperangkat alat teknologi yang dimana seseorang seolah-olah hadir di dalam teknologi tersebut. Terima kasih ya, presentasinya sangat bagus-bagus, pertanyaannya juga sangat berbobot, jawabannya juga sangat memuaskan. Ya baik, nah, jadi kita tidak bisa membentuk teknologi gitu ya. Mau nggak mau kita harus bersahabat dengan teknologi. Ketika teknologi kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka manfaat yang akan kita rasakan, gitu ya. Nah, seperti tadi. Jadi
ketika teknologi kita gunakan dengan untuk hal yang baik, untuk tujuan yang baik, maka manfaatnya sangat besar. Nah, mungkin ya ada efek samping ya, ada sisi baik, ada sisi buruk. Tapi kalau dilihat dari sisi manfaatnya atau sisi kebaikannya, contohnya yang tadi Mbak ini yang exoskeleton itu kan dia mengalami jatuh, lumpuh, nah kemudian dia bisa berjalan gitu ya. Ya, itu manfaat yang sangat besar sekali gitu ya. Nah, daripada dia harus duduk di atas kursi roda atau dia hanya terbaring gitu ya. Mungkin dampak hanya iritasi, nyeri-nyeri, itu nggak seberapa jika dibandingkan dia bisa berjalan. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita ke post test ya. Ya. Silakan kalian gunakan HP-nya boleh sekarang. Kalian buka Teams, kalian isikan refleksi ya sebagai masukan untuk saya. Nggak perlu dikasih nama, nggak apa-apa, mau kalian dapat ya silakan, nggak masalah. Di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan atau boleh Skype, boleh atau via Teams juga sudah ada lembar refleksinya. Baik, terima kasih untuk keseruan hari ini ya. Kalian sangat aktif, ternyata kalian aktif, pinter-pinter, pertahankan itu ya. Baik Pak. Baik, untuk materi pertemuan berikutnya adalah analisis data ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silahkan ketua kelasnya atau siapa untuk memimpin doa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua untuk masa depan kalian semua. Ya silakan Mas ketuanya, silakan memimpin doa. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi.